Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tita Aulia. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UTS saya beberapa soal yang sudah saya pilih. Yang pertama, apa arti sosialisme? Sosialisme berasal dari kata sosialis yang artinya adalah masyarakat. Sosialisme adalah paham yang bertujuan untuk membentuk negara kemakmuran dengan usaha kolektif yang produktif dan membatasi milik perseorangan, yang artinya di mana semua individu itu harus berusaha memperoleh layanan yang layak agar terciptanya kebahagiaan bersama. Dari sosialisme itu sendiri mengatakan bahwa di dalam bidang ekonomi ini harus ada kesetaraan yang sama rata, dan di dalam satu pemerintahan yang diatur oleh pusat secara langsung, sehingga masyarakat yang ada di dalam negara itu semuanya yang penting adalah sama rata. Boleh mendapatkan suatu kekayaan, tapi hanya sekedarnya saja, seperti yang dibilang sebelumnya bahwa dia membatasi milik perseorangan. Jadi intinya semuanya tuh harus dilakukan secara sama rata. Terus selanjutnya yang nomor 4, apakah setelah diterapkan sistem sosialis tidak ada lagi kesenjangan sosial? Dengan diterapkannya sistem sosialis ini pasti ada dampak baik maupun buruknya. Dan juga di dalam sistem sosialis ini peran masyarakat tidak terlalu berkuasa, tapi peran pemerintah yang lebih penting di dalam sistem ekonomi ini. Menurut saya, jika dilihat dari sisi kesenjangan sosialnya, bisa dibilang kondisinya lumayan baik, karena bisa dilihat dari pemerataan kesejahteraan itu menjadi lebih mudah dan cepat tercapai, karena ada beberapa intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar. Terus ekonominya pun menjadi stabil di bawah kehidupan sosial dan menjadi lebih tenang dan terkendali. Terus tidak ada warganya yang sangat kaya ataupun sangat miskin, karena pemerintah itu melakukan pemerataan ekonomi. Selanjutnya nomor 7, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara sosialisme dan komunisme. Jadi sosialisme itu gagasan bahwa alat-alat produksi yang penting untuk orang banyak itu harus dikuasai oleh orang banyak juga, tidak boleh dimiliki oleh individu per individu, termasuk distribusi kekayaan bersama. Itu juga harus diatur secara bersama-sama, tidak boleh ada monopoli di dalamnya, harus sama rata. Jadi intinya sosialisme itu adalah kesamarataan, sedangkan komunisme adalah ideologi yang menekankan penghilangan subsidi, karena di dalam komunisme itu tidak ada kaya maupun miskin, dan dia juga tidak mengakomodir ideologi lain. Selanjutnya nomor 8, sebutkan dan jelaskan kekuatan dan kelemahan sistem sosialis. Kekuatan dari sistem ekonomi sosialis yaitu pemerataan kesejahteraan jadi lebih mudah dan cepat tercapai, karena ada beberapa intervensi pemerintah terhadap mekanisme pasar. Terus ekonominya menjadi stabil di bawah kehidupan sosial yang lebih tenang dan lebih terkendali, dan tidak ada warganya yang sangat kaya maupun sangat miskin, karena pemerintahnya telah melakukan pemerataan perekonomian. Selain dari kekuatan, pasti ada kelemahan dari sistem sosialis ini. Kelemahannya yaitu pertumbuhan ekonominya menjadi lebih rendah, karena dia lebih mementingkan pembangunan daripada pemerataan, sehingga pembangunannya menjadi lebih lamban. Terus pemerintahnya juga membatasi individu untuk melakukan kegiatan usaha. Terus yang nomor 9, bagaimana mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem sosialis? Menurut saya bisa dengan cara
peran masyarakat itu sendiri, karena dengan peran masyarakat juga bisa membantu pemerintah dalam mengembangkan perekonomian negara itu sendiri, walaupun hanya dalam hal-hal kecil seperti bisnis kecil-kecilan, dan peran masyarakatnya untuk menjalankan kewajiban terhadap pemerintah agar dijalankan dengan baik, karena pertumbuhan perekonomian akan membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.